Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan segenap pemirsa TV One yang saya hormati, memasuki minggu akhir Ramadan biasanya ditandai dengan pindahnya kegiatan dari masjid ke pasar, terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan. Tradisi mudik yang merupakan bagian dari ritual merayakan Lebaran sudah membudaya di tengah masyarakat kita. Orang mau kumpul dengan orang-orang yang disayanginya, ibu bapak, sanak famili, handai tolan, kaum kerabat, bernostalgia dengan teman-teman lama, mengenang masa-masa lalu di Kampuang nan jauh di Mato yang selama ini ditinggal merantau. Nah, apa sih yang mendorong semangat silaturahmi sedemikian rupa sehingga lahir sebuah gerakan raksasa yang namanya mudik? Gerakan raksasa karena kegiatan ini menyedot nilai ekonomi tidak kurang dari, menurut penjelasan seorang pejabat, 16,7 triliun arus mudik ini. Sebuah gerakan ekonomi yang dahsyat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mari kita lihat sedikit latar belakangnya. Puasa bertujuan memperbaiki hubungan kita dengan Allah, agar sebagai manusia kita bisa kembali ke fitrah, suci, bersih, seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Puncaknya adalah Idul Fitri, hari raya kembali kepada fitrah. Itu puncak. Jalan menuju puncak, ya, jalan menuju puncak tidak lurus dan bertabur bunga. Jalan menuju puncak menanjak, menurun, banyak onak dan duri. Itu yang kita laksanakan ibadah Ramadan itu. Kita puasa di siang hari, menahan lapar yang melilit perut padahal di sekitar banyak makanan, menahan haus yang mencekik tenggorokan padahal di sekeliling banyak minuman. Kenapa dan mau apa? Kita mau kembali ke fitrah. Malam kita qiyamul lail, tadarus Al-Quran, kita bayarkan zakat. Kenapa? Kita mau Idul Fitri, kembali suci, kembali bersih, kembali putih. Kalau soal Lebaran mah, Bu, kalau soal Lebaran mah siapa aja Lebaran. Mau puasa, mau enggak puasa, Lebaran. Mau terawih, mau enggak terawih, Lebaran. Lebaran sudah jadi budaya dan sudah jadi milik nasional. Tetapi merayakan Idul Fitri hanya yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan benar. Jelas, Bu? Apa yang jelas? Nah, itu yang barusan itu. Saudara-saudara, dengan melaksanakan ibadah Ramadan, kita berharap baik hubungan kita dengan Allah. Tapi kita manusia, kita zon politikan. Kita tidak hanya berhubungan dengan Allah, kita juga berhubungan dengan sesama manusia. Dosa kita kepada Allah, kita bertaubat langsung kepadanya, zonder calo. Tapi dosa kepada sesama manusia, Allah belum akan memberi maaf kalau kita belum meminta maaf kepada yang bersangkutan. Jelas? Jelas? Nah, akan lebih jelas lagi setelah yang berikut ini.
Bapak, Ibu dan pemirsa TV One, satu hari ketika kumpul dengan para sahabat, Rasulullah bertanya, "Atadruna manil muflis?" Tuan-tuan, tahu nggak kamu siapa orang yang bangkrut, orang yang tidak beruntung, orang yang sial? Siapa itu? Macam-macam jawaban sahabat. Orang bangkrut itu kalau dipecat dari jabatan. Orang bangkrut itu kalau dagang tidak laku. Ada yang jawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Menurut pendapat kami, orang bangkrut orang yang enggak punya duit. Apalagi mau lebaran kayak begini. Siapa yang punya duit raja, yang enggak punya duit silakan selamat ngelamun. Orang yang punya duit sama yang enggak punya duit, Pak, jangan gaya hidupnya, gaya jalannya aja beda tuh. Bener. Ya kelihatan aja. Jangan gaya hidupnya, gaya jalannya aja lain. Tapi apa jawab Nabi? Bukan. Orang sial, orang bangkrut bukan yang enggak punya duit. Bukan yang kerja dipecat, bukan. Innal muflisa min ummati, orang yang bangkrut dari golongan umatku. Nabi tidak cerita Yahudi, Nasrani, tidak. Orang yang bangkrut dari golongan umatku. Mayyati yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang besok di hari akhirat dia datang menghadap Allah dengan membawa pahala puasa, pahala solat, pahala zakat, karena dia ahli ibadah di satu sisi. Tapi di sisi lain dia datang bawa dosa karena pernah mencaci maki orang, pernah memfitnah orang, pernah mengalirkan darah orang tanpa alasan yang benar, pernah mengambil harta orang tanpa alasan yang benar. Ini orang bangkrut. Satu sisi bawa pahala ibadah, sisi lain bawa dosa kepada sesama manusia. Apa yang terjadi? Enak dia laporan, Tuhan lapor, ini pahala solat saya, dia bilang. Dari kiri datang orang, sebentar Tuhan, dia memang tukang solat, tapi waktu di dunia saya pernah dicaci maki, tanpa salah, lidahnya kasar, tajam lidahnya itu, saya dicaci maki, saya nggak bisa menuntut balas di dunia, saya menuntut keadilan di sini. Benar orang nih kau caci maki? Benar Tuhan, benar. Saksi ada? Siniin pahala solatmu, kasih orang yang kau caci maki. Tuhan, ini pahala zakat saya. Datang lagi orang, sebentar Tuhan, dia memang bayar zakat, dia memang suka-suka sedekah, tapi dia mengambil harta saya tanpa alasan yang benar. Benar itu? Benar. Siniin pahala zakatmu, kasih orang yang hartanya kau ambil. Pahala dipretelin, dosa dikasih. Bangkrut enggak itu? Bangkrut enggak? Pahala dipretelin, dosa dikasihin. Kenapa? Ini orang cuma baik hubungannya dengan Allah, tapi enggak baik hubungannya dengan sesama. Lidahnya kasar, tangannya celamitan, tahu celamitan? Tangannya celamitan, suka ngambil hak orang, suka fitnah, suka caci maki, membunuh tanpa alasan yang benar. Baik hubungannya dengan Allah, tapi tidak baik hubungannya dengan sesama manusia. Yang lebih celaka, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi. Kalau pahala kebaikannya udah bures, habis, tapi yang nagih masih banyak. Orang yang dia sakiti masih banyak, orang yang dia fitnah masih banyak, orang dia makan hartanya secara zalim masih banyak. Pahalanya udah bures, yang nagih masih banyak. Apa yang terjadi? Ukhiza min khatayahum, kata Nabi. Diambil dosa orang yang dia fitnah, dia caci maki, dia sakiti. Faturihat alaihi, diberikan kepadanya. Na'udzu, gimana enggak bangkrut?
pahala dipretelin, dosa dikasih. Masih belum nutup, dosa orang yang kita sakiti diambil, dikasihin ke kita. Apa enggak bangkrut ini? Ibarat orang dagang, modal bures, tagihan utang datang terus. Enggak kebayar, beban utang diberikan ke kita. Ini orang yang baik hablum minallahnya, tapi tidak baik hablum minan nasnya. Inilah perlunya silaturrahim. Dosa kita kepada Allah, taubat langsung kepadanya, sonder calo. Tapi dosa kepada sesama, sekali lagi, Allah belum akan memberikan maaf kalau kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan. Inilah lahirnya tradisi mudik ini, supaya orang bisa bersilaturahim, saling memaafkan. Terutama tentu yang paling aula, paling utama dilakukan silaturahmi itu ibu bapak. Ini keramat hidup. Ini keramat hidup ibu dan bapak itu. Tidak ada bahagia yang tidak bisa ditegakkan tanpa restu orang tua. Aneh kalau kita senang ziarah Sultan Hasanuddin, bagus. Ziarah Kalijogo, bagus. Ziarah Sunan Ampel, bagus. Tapi kalau keramat hidup yang di rumah ibu bapak disia-siakan, itu konyol. Itu terbalik. Yang utama tuh ibu bapak. Setelah itu kerabat, suami kepada istri, dan seterusnya dan seterusnya. Begini, ada sahabat mendengar Rasul mengucapkan amin 3 kali. Sahabat tanya, ya Rasul ada apa? Malaikat Jibril berdoa. Kemudian saya mengaminkan. Lalu doanya 3 macam permohonan. Maka saya 3 kali amin. Yang doa Jibril, yang amin Rasul. Apa iya ini doa meleset? Yang sering meleset kan doa kita. Yang doa Jibril, yang amin Rasul. Oh ini mbahnya manjur, Pak. Apa isi doanya? 3 permohonan. Allah, hari ini saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Rasulullah, amin. Baikkan. Jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Saudara, kalau orang dosa karena syirik, azabnya di akhirat. Kalau orang dosa meninggalkan sholat, azabnya di akhirat. Tapi kalau orang durhaka kepada orang tua, dunia sudah dipanjerin. Azab dunianya sudah ditandain. Konon lagi di akhirat nanti. Yang kedua, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Amin, kata Rasul. Ada ibu-ibu tanya, bagaimana kalau suami yang durhaka sama istrinya? Nah, Rasul tidak menjelaskan itu, Bu. Ya bukan mau menang sendiri, emangnya gue mesti bikin hadis baru. Yang jelas akhirat nanti yang disidang tuh suami, bukan istri. Istri sih swargo, manut, neraka, katut. Dan penanggung jawab utama kita nih, Pak, manajer rumah tangga. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Yang ketiga, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya muslim. Memaafkan lebih mulia daripada meminta maaf, tapi memberi maaf lebih berat daripada meminta maaf. Bapak Ibu dan pemirsa TV One, kita kembali kepada pertanyaan Mbak Misha Siregar tadi. Bagaimana menjaga hati dalam kita bersilaturahmi agar tidak timbul opini-opini yang tidak baik. Memang banyak kendala untuk melakukan silaturahmi. Kadang-kadang kalau dia bujangan, dia khawatir kalau dia datang ke forum silaturahmi, orang tanyain lu kapan kawinnya lu. Capek dia jawab. Kalau dia udah berumah tangga, belum punya anak bertahun-tahun, orang tanyain kapan anak lu. Capek jawabnya.
Atau kadang-kadang silaturahmi jadi ajang pameran. Cincin segede-gede biji telur. Itu juga kendala. Karena itu untuk menjaga hati, yang terpenting adalah niat. Itu kata kuncinya di situ. Niat. Perbuatan itu ditentukan oleh niatnya. Memang secara etika, yang muda mendatangi yang tua, itu etika. Yang junior mendatangi yang senior, itu etika. Tapi apabila dua orang Islam bertemu, yang terbaik adalah yang lebih dulu memberi salam. Dalam proses silaturahmi, yang terbaik yang lebih dulu meminta maaf. Bukan soal tua dan muda. Dua orang Islam kalau bertemu, yang terbaik yang lebih dulu mengucapkan salam. Nah, Bapak Ibu hadirin, ada yang mau saya sampaikan satu. Begini, kalau kita bicara silaturahmi, menyambung persaudaraan, menyambung itu kan ada yang putus sebenarnya, ada yang terputus, perlu disambung. Kalau dalam kondisi normal, biasanya kita menggunakan kalimat ziarah. Saya mau ziarah ke rumah Anda. Ketika kata silaturahmi menyambung yang terputus, ada yang koslet berarti. Ini asal bahasanya. Tetapi silaturahmi sudah kita biasakan menjadi istilah mengunjungi, menghubungkan semangat kekeluargaan. Makanya ada hadis bilang begini, silman qata'ak wa a'ti man haramak wa'fu amman zalamak. Ini nilai tambah. Bersilaturahmilah kamu kepada orang yang marah denganmu. Itu yang betulan tuh. Bersilaturahmilah kau kepada orang yang marah denganmu. Satu. Yang kedua, wa'ati man haramak. Berikan orang yang pelit kepadamu. Itu nilai tambah. Yang ketiga, wa'fu amman zalamak. Maafkan orang yang berlaku zalim terhadap dirimu. Ini urusan gampang ngucapinnya, berat ngamalinnya nih. Kan yang enak kita bikin draw aja. Lu marah, gua marah lagi. Lu pelit, gua pelitin lagi. Maunya kan kita begitu. Lalu apa bedanya kita sama dia? Agama cari nilai tambah tuh. Kalau kita baik kepada orang yang memang baik dengan kita, itu kan draw aja, Pak. Memang harusnya toh orang baik kita baikin lagi, itu mah seri aja. Belum ada nilai tambah. Berbuat baik kepada orang yang jahat dengan kita, itu nilai tambah. Itu iklan bahwa aku tidak seperti kau loh. Tapi jangan lalu jadi kesombongan. Gua kan lebih bagus dari lo. Survei di California dan Seattle lagi-lagi membuktikan kebenaran apa yang 14 abad lalu diucapkan oleh Rasul, yaitu man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia memperbanyak silaturahim. Dipanjangkan umurnya karena banyak teman. Pepatahnya dulu apa, teman 1000 kurang, musuh 1 banyak. Teman 1000 kurang, musuh 1 banyak. Orang yang banyak temannya, banyak rajin silaturahminya, terbuka wawasannya. Ada tempat dia bercerita, kesulitan seberat apapun, kalau ada tempat cerita, secara moral kan beban agak berkurang. Ya Bu, nih Pak nih, ibu-ibu, kalau suaminya nggak bisa diajak cerita, sama tukang sayur dia ngobrol. Lu ngaku aja lu. Kalau saluran terhambat, air melebar kemana-mana. Kenapa banyak demo di jalan? Karena wakil rakyat di DPR nggak optimal. Orang banyak kecewa.
Lalu muncul gerakan demo ini, demo itu. Mestinya kalau sudah ada wakil rakyat, kan sudah ada yang mewakili. Mestinya nggak perlu lagi ada demo kalau wakilnya tahu aspirasi yang diwakilinya. Tapi itulah kita ini. Tidak ada wakil camat lebih tinggi dari camat. Tidak ada wakil wali kota lebih tinggi dari wali kota. Tapi pasti wakil rakyat lebih tinggi dari rakyat. Wakil rakyat. Bapak Ibu hadirin, orang yang rajin silaturahmi dipanjangkan umur dan diluaskan rezekinya. Ya kalau yang konkret anak-anak deh, kalau lebaran tuh kita bawa tradisi di Jakarta ini, diajak deh, itu rumah encang lo, itu rumah encing lo, belah sono engkong lo. Nah, datang ke rumah engkong, goceng. Gitu. Tapi yang terpenting sejak kecil dia rekam. Ini saudara saya loh, ini kakek saya, itu paman saya, ini bibi saya. Dibawa silaturahmi. Anak-anak kita sekarang pagi hari pertama lebaran silaturahminya nengokin uak di Ragunan. Uaknya lebih dulu, yang lain belum. Nah, jadi itu yang kedua, ada ancaman berat loh. Ithnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Besok di akhirat ada dua golongan manusia yang tidak akan diopeni oleh Allah. Coba, kemalangan apa yang lebih besar selain dari kalau Allah sudah berpaling dari kita? Kemalangan apa yang lebih dahsyat, lebih malang selain kalau Allah berpaling dari kita? Mertua aja melengos kita bingung. Allah berpaling dari kita. Allah, ini kemalangan yang luar biasa. Dua golongan di akhirat tidak akan diopeni Allah. Siapa? Pertama, qati'ur rahim. Orang yang suka memutuskan silaturahim. Orang yang demen bener sama marah sama tetangganya. Sakit palanya kalau enggak marah seharian. Senang kalau punya musuh. Orang yang suka memutuskan silaturahmi besok di akhirat tidak akan diopeni oleh Allah. Yang kedua, jarusu, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Tidak pernah aman tetangga sebelahnya, baik dari gangguan lidah atau anggota badannya yang lain. Oleh karena itu, momentum Idul Fitri mengembalikan kehangatan yang hilang, mengembalikan keharmonisan yang lenyap, mendekatkan yang jauh, merekatkan yang retak. Apalagi sebagai bangsa kita ini baru selesai melaksanakan pemilihan umum. Ya Bu, kita bangsa yang belum terlalu dewasa menghadapi perbedaan. Walaupun endingnya kita bersyukur. Yang kalah tidak puas, protes ke Mahkamah Konstitusi. Itu bagus, konstitusi. Mahkamah Konstitusi bersidang memutuskan, yang kalah bisa menerima. Itu bagus. Itu kan epik kedewasaan para pemimpin kita. Ini kemarin kita dengar Pak SBY buka puasa dengan Pak Amin Rais dan Pak Sutrisno Bakhir. Itu bagus. Karena kalau yang di atas sudah seperti itu, yang di bawah tuh ngelihatnya adem. Ya Pak. Pak, adem. Saya dari tahun 1 saking lamanya tuh. Dari dulu tuh ngidam tahu ngidam. Kepengenan yang nggak ketulungan, nggak usah tiap 3 bulan lah. Umpama tiap tanggal 17 Agustus para pemimpin kita duduk berjejer di istana, rakyat kan lihatnya adem tuh. Memang satu para pemimpin kita ini. Tapi kalau centang perenang, ini jadi potret buat kita rakyat. Bahwa ada perbedaan, iya. Tapi persamaan yang dicari bukan perbedaannya yang diperbesar.
Itu kan ada pendidikan politik yang bagus di Amerika. Pemilu kemarin Barack Obama kan bersaing sama Joe McCain. Ibu kenal Obama? Lagi di mana kenalannya? Sok tahu. Di TV. McCain telepon Obama, apa dia bilang? Mr. Obama, seminggu yang lalu Anda saingan saya. Sekarang Anda presiden saya. Cobain. Seminggu yang lalu Anda saingan saya. Sekarang Anda presiden saya. Yang lewat biarlah lewat. Ke depan ayo kita menatap dengan semangat kebersamaan yang lebih apik, dengan semangat kesatuan dan persatuan yang lebih kokoh. Karena almarhum Panglima Besar Sudirman pesannya gini, tidak ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan kalau tidak ada persatuan dan kesatuan. Tidak mungkin terwujud kesatuan dan persatuan tanpa semangat silaturahim. Pak Dirman, Bapak TNI kita, awal karirnya guru Muhammadiyah, belajar tentara di Pramuka Hizbul Waton, punya filosofi sederhana, mau menang harus kuat, mau kuat harus bersatu, mau bersatu hidupkan semangat silaturahim. Itu fondasinya. Kalau sebuah silaturahmi ada keyakinan di hati kita, kalau terjadi pertemuan urusan akan makin kisruh, maka tidak apa menggunakan media lain untuk melaksanakan silaturahmi itu. Bapak, Ibu dan pemirsa TV One, tadi terakhir soal calo tiket. Iya, ya. Calo ini kan kalau bahasa kerennya kan broker. Ya. Perantara. Lebih sopannya lagi penjual jasa. Nah, jangankan tiket, kiai pun kadang-kadang dicaloin, Pak. Saya sering ngalami itu. Bukan saya sendiri, saya ngalami dicaloi orang gitu loh. Lalu beritanya jadi nggak sedap gitu. Dari saudara, yang terbaik memang jangan lewat calo. Tetapi itu pun kalau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah memang memadai. Contoh, jangan gunakan kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan, pakailah fasilitas kendaraan umum. Boy, bisa kalau kendaraan umumnya memadai, jamnya tepat, tidak uyel-uyelan, sejuk, nyaman, orang mau lari ke kendaraan umum. Tapi kalau kendaraan umumnya udah nggak karu-karuan, ya tetap saja orang pilih yang uyel-uyelan. Jadi ini perlu memberantas calo, harus kerja terpadu. Apalagi orang sekarang memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk berusaha mencari tambahan rezeki. Bapak Ibu hadirin, dari sisi bisnisnya saya tidak mengatakan itu haram. Iya. Karena toh kita sudah tahu harga di loket sekian, harga di ini sekian. Kalau kau suka sama suka, silakan aja transaksi. Oh, gitu. Kalau suka sama suka, itu kan jual jasa namanya, jual jasa. Hanya prosedur teknisnya ya itu mengganggu kelancaran dari apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Pertama, silaturahmi sesungguhnya yang hakiki bukan sekadar wajhan biwajhin, bukan muka ketemu muka, tapi qalban biqalbin, hati ketemu hati. Kalau muka ketemu muka itu silaturahmi semu. Bisa terjadi yang seperti tadi itu. Habis lebaran lewat 2 hari marahan lagi. Itu ya nanti masuk golongan bangkrut itu tadi. Golongan bangkrut. Bagaimana amal ibadahnya? Mudah-mudahan tidak termasuk golongan yang bangkrut tadi. Baik kepada Allah tapi tidak baik kepada sesama manusia. Jadi kalau kita mulai hari ini berniat silaturahmi, silaturahmilah total. Muka bertemu muka, hati bertemu hati.
Jangan bermain minyak di atas air, mengunting dalam lipatan, manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Bukan silaturahmi seperti itu. Memang tadi pun saya sampaikan bahwa memberi maaf lebih mulia dari meminta maaf. Tapi memberi maaf lebih sulit daripada memberi maaf. Nah, justru karena sulitnya itu dia mulia. Kalau orang zolim, kita zolim lagi, kita pada posisi yang tidak lebih baik dari dia. Kalau kita ingin pada posisi yang lebih baik dari dia, maafkan. Begini, ini agak sedikit tambah wawasan kita aja, terutama wawasan saya. Quran persilakan manusia jadi manusia. Tapi kalau manusia mau jadi malaikat, Quran berikan jalannya. Contoh, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Itu manusiawi toh. Mau jadi manusia, pakai ini. Balasan kejahatan, kejahatan yang setimpal. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itu yang terbaik dan itu yang mendapat pahala. Kamu tidak salah ditempeleng, tempeleng lagi, itu manusiawi. Asal sekeras dia menempeleng kamu, jangan cari untung. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, yang setimpal, seimbang. Anak kecil mukul kita keras sekali, apa kita harus mukul dia sekeras itu juga? Ada timbangan tuh. Kalau gua keras kayak tadi, celeng ini anaknya. Ada setimpal. Kalau balas kejahatan dengan kejahatan yang setimpal. Tapi siapa yang memberi maaf dan mencari damai, itu yang terbaik dan itu yang beroleh pahala. Baik. Jadi kalau mau naik jadi malaikat yang berpotongan manusia, maafkan itu. Berat ya, karena berat, tidak semua orang bisa. Iya. Dan saya percaya ibu bisa, kelihatannya itu. Tradisi masyarakat di Jakarta biasanya memanfaatkan hari kedua Syawal itu untuk melaksanakan ziarah kubur. Ziarah kubur itu artinya silaturahmi kepada orang yang sudah meninggal. Nah, pada awal-awal Islam, ziarah kubur itu sempat dilarang oleh Rasul. Pada saat tingkat keimanan sebagian sahabat masih rawan, sehingga dikhawatirkan dia menjadi menyembah ke kubur, meminta ke kubur, atau nangis gak karu-karuan, meluapkan emosi terhadap orang yang dia sayangi. Ketika tingkat keimanan sahabat sudah mapan, kuat, kokoh, tidak akan terjadi pergeseran keyakinan, maka Rasul malah bilang, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Aku pernah melarang kamu ziarah kubur, sekarang ziarahlah kalau kamu mau. Ya, di sana kita mendoakan yang sudah meninggal, mendoakan itu baik-baik saja sambil mengingatkan diri kita. Coba waktu ziarah ke komplek kubur itu kan yang kita ucapkan, assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahikun. Keselamatan bagi anda wahai penduduk kubur, kami pasti bakal nyusul anda. Itu sudah kita ikrarkan, kami pasti bakal menyusul anda. Masih ingat panggilan Allah itu 3. Panggilan Allah ke tanah suci, panggilan Allah ke tanah air, panggilan Allah ke tanah kusir. Panggilan Allah ke tanah air, haji namanya. Panggilan Allah ke tanah suci, haji namanya. Panggilan Allah ke tanah air, berbakti namanya. Panggilan Allah ke tanah kusir, pulang ke rahmatullah namanya. Mati itu kan omongan orang yang hidup, Bu. Si Fulan mati, kata siapa? Kata yang hidup. Yang mengalami sedang pindah, pulang ke rahmatullah, pulang. Jadi karena itu ziarah kubur itu boleh mengingatkan, mendoakan yang sudah meninggal, dan mengingatkan kita bahwa hidup sekadar nunggu giliran. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas.
Hari itu kami putar di antara manusia. Ada saat datang, ada waktu pergi. Ada hari lahir, ada saat kembali. Ada waktu dilantik, ada juga saat menyerahkan jabatan. Hidup itu berputar. Demikian ibu bapak jumpa kita sore ini. InsyaAllah esok kita jumpa lagi. Mari sama-sama kita mengucapkan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.